Konstruksi berkelanjutan penting untuk diterapkan karena semakin besarnya dampak industri konstruksi terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021, konstruksi berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dari segi ekonomi, penyelenggaraan konstruksi harus layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto, atau PDB sektor konstruksi atas dasar harga berlaku mencapai 1,77 kuadriliun rupiah pada 2021. PDB sektor konstruksi berkontribusi 10,44% terhadap PDB nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan konstruksi harus memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Dari segi sosial, penyelenggaraan konstruksi harusnya mengurangi disparitas sosial masyarakat. Menurut Wilson Martin Wangke pada jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2021, penyelenggaraan konstruksi memiliki dampak terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan, dampak terhadap peningkatan kesempatan berusaha, dampak terhadap kesehatan masyarakat, dan dampak terhadap persepsi masyarakat. Dari segi lingkungan, penyelenggaraan konstruksi harus mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meminimalkan dampak lingkungan. Menurut laporan dari Global IBC Roadmap for Buildings and Construction 2020 hingga 2050, industri konstruksi menggunakan 36% dari total penggunaan energi global. Selain itu, 39% dari emisi karbon dioksida global adalah dari industri konstruksi. Oleh karena alasan-alasan yang telah disebutkan tadi, maka konstruksi berkelanjutan penting untuk segera diterapkan. Konstruksi berkelanjutan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR dan masyarakat jasa konstruksi pada umumnya. Konstruksi berkelanjutan dilaksanakan pada tahapan-tahapan penyelenggaraan konstruksi. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: perencanaan umum, pemrograman, pelaksanaan konsultansi konstruksi, dan/atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pada penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, unit organisasi teknis atau masyarakat jasa konstruksi berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Salah satu pihak yang terlibat adalah unit perencana. Alur koordinasi penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di tingkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut. Pada penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di tingkat daerah, koordinasi untuk mensinergikan rencana bangunan konstruksi berkelanjutan dilakukan dengan unit perencana daerah yaitu Bapeda. Berikut adalah alur koordinasi penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di pusat. Pada penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di tingkat pusat, koordinasi dilakukan dengan unit perencana pada masing-masing kementerian. Berikut contoh skema penyelenggaraan perencanaan umum pada proyek non-APBN dan non-APBD. Untuk proyek non-APBN dan non-APBD, pekerjaan konstruksi harus memiliki rencana induk dan rencana pembangunan. Penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan prinsip konstruksi ramping dan/atau penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan. Kemudian, konstruksi berkelanjutan harus memenuhi prinsip berkelanjutan pada seluruh sumber daya dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Konstruksi berkelanjutan memiliki beberapa prinsip. Konstruksi berkelanjutan memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan diantaranya: kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak. Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut. Pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik. Penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya. Penggunaan sumber daya hasil siklus ulang. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana. Orientasi kepada siklus hidup. Orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan.
pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, dan dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi. Predikat konstruksi berkelanjutan diberikan kepada penyelenggaraan jasa konstruksi. Tata cara penetapan predikat konstruksi berkelanjutan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Permohonan predikat konstruksi berkelanjutan. Verifikasi dan validasi dokumen permohonan. Pelaksanaan penilaian kinerja. Penetapan predikat konstruksi berkelanjutan. Permohonan predikat konstruksi berkelanjutan dapat diajukan melalui sistem informasi maupun secara manual. Permohonan melalui sistem informasi diajukan melalui website dengan membuat akun pada website dan kemudian mengisi data-data yang diminta dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Permohonan secara manual dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Kemudian tim sekretariat akan menghubungi pemohon dan memberikan tautan untuk mengisi data dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Verifikasi dan validasi dokumen permohonan merupakan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan. Jika dokumen dinyatakan lengkap oleh tim sekretariat, maka proses validasi dokumen dapat dimulai oleh tim pelaksana. Jika dokumen tidak lengkap maka pemohon kembali ke tahap pengisian data dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Jika pada proses validasi ditemukan dokumen yang tidak valid, maka akan diadakan klarifikasi melalui wawancara, kunjungan lapangan, dan/atau berkoordinasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas tim penilai. Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi dokumen dan sebelum penilaian kinerja dilaksanakan, pemohon dapat melakukan penilaian mandiri yang dilakukan berdasarkan readiness kriteria yang telah disusun. Penilaian mandiri merupakan salah satu bahan masukan bagi tim penilai dalam melaksanakan penilaian kinerja penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Pelaksanaan penilaian kinerja meliputi penilaian dokumen permohonan dan wawancara dan kunjungan lapangan jika diperlukan. Penilaian kinerja penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi yang tertuang di dalam petunjuk teknis penilaian kinerja penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Setelah melaksanakan penilaian, tim pelaksana menyusun rekomendasi dan kemudian menyusun laporan hasil penilaian kinerja konstruksi berkelanjutan termasuk saran, pertimbangan, dan rekomendasi. Setelah itu tim pelaksana menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada tim pengarah dan kemudian tim pengarah menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Predikat konstruksi berkelanjutan diberikan berdasarkan penilaian kinerja bangunan yang dilakukan di setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Pemberian predikat dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana bangunan telah menerapkan persyaratan teknis konstruksi berkelanjutan pada setiap tahapan penyelenggaraan. Setelah mendapatkan rekomendasi dan laporan dari tim pengarah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi mengajukan penetapan predikat kepada Menteri. Kemudian, Menteri menetapkan predikat konstruksi berkelanjutan yang kemudian hasilnya disampaikan oleh tim sekretariat kepada pemohon. Tabel perolehan nilai yang mungkin didapat untuk tiap-tiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian tabel penilaian kinerja predikat konstruksi berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu, apakah konstruksi berkelanjutan dapat menyelesaikan isu-isu yang ada pada pembangunan IKN? Mari kita ambil 3 contoh isu yang ada pada pembangunan IKN yang dijelaskan pada paparan Wrap-up Session Smart District Group Key Lessons from South Korea for Indonesia New Capital City. Yang pertama adalah ekologis dan preservasi lingkungan alami. Yang kedua adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga adalah 10 menit akses ke pelayanan dasar. Isu ekologis dan preservasi lingkungan alami dapat diselesaikan oleh konstruksi berkelanjutan karena pada kriteria penilaiannya, konstruksi berkelanjutan mempertimbangkan faktor lingkungan. Kita ambil contoh kriteria penilaian pada tahap konsultansi konstruksi. Pada tahap konsultansi konstruksi terdapat kriteria penilaian yang menyebutkan upaya efisiensi penggunaan lahan dan meminimalisasi perubahan kondisi lahan.
Isu berikutnya yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Isu tersebut dapat diselesaikan oleh konstruksi berkelanjutan karena konstruksi berkelanjutan juga mempertimbangkan faktor ekonomi. Kita ambil contoh kriteria penilaian pada tahap pembangunan. Pada tahap pembangunan terdapat kriteria penilaian yang menyebutkan keterlibatan peran serta masyarakat melalui pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Isu berikutnya adalah 10 menit akses ke pelayanan dasar. Isu tersebut dapat diatasi jika bangunan dibangun di atas sebidang lahan yang sesuai dengan rencana penggunaan lahannya. Di dalam konstruksi berkelanjutan tepat guna lahan menjadi salah satu kriteria penilaian. Contohnya pada tahap perencanaan umum. Pada tahap perencanaan umum salah satu kriteria penilaiannya adalah kesesuaian lahan dengan fungsinya berdasarkan rencana induk atau master plan kawasan atau wilayah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa konstruksi berkelanjutan dapat menjawab isu-isu yang muncul pada pembangunan IKN. Sekian video visualisasi konstruksi berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton.